Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan mencoba membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Kalau kalian masih ingat, kesetimbangan kimia itu ada dua ya, berdasarkan konsentrasi atau Kc dan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, untuk Kc yang dimasukkan pada rumus kesetimbangan kimia itu hanya zat-zat yang berfase larutan, aqueous, dan berfase gas. Sedangkan untuk Kp itu hanya untuk zat-zat yang berfase gas saja. Misalkan nih kita memiliki reaksi antara A plus B menghasilkan C plus D. Kita anggap saja koefisien dari A adalah P, koefisien B adalah Q, koefisien C adalah R, dan koefisien D adalah S. Maka P, Q, R, dan S adalah koefisiennya. Nah, untuk menentukan rumus kesetimbangannya atau ketetapan kesetimbangan, maka digunakan rumus K sama dengan hasil kali dari konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masingnya dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien masing-masingnya. Nah, kita lihat pada reaksi ini antara A plus B menghasilkan C plus D. Yang mana yang termasuk reaktan dan produk? Nah, yang termasuk reaktan adalah A plus B. Ini adalah reaktan dan C plus D adalah produk. Maka rumus ketetapan kesetimbangannya adalah karena produk adalah C dan D, maka langsung aja kita tulis konsentrasi dari C dipangkatkan koefisiennya R dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisiennya S dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan. Nah, reaktannya kan A dan B. Maka langsung aja kita tulis dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisiennya P dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisiennya Q. Nah, mari kita lihat contoh soal yang ini. Suatu tetapan kesetimbangan dinyatakan dalam rumus K sama dengan A pangkat 3 B pangkat kali B pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2 dikali D pangkat 1. Maka persamaan reaksi kesetimbangannya adalah, nah ini langsung aja sama dengan yang ini ya. Berarti kalau kita berpacu dengan rumus yang ini gitu, maka jawaban dari ini kira-kira bagaimana? Kita tulis aja langsung reaksinya. Berarti yang di atas A plus B ini termasuk reaktan atau produk? Kalau sesudah rumus harusnya produk. Maka jawabannya harusnya berarti C dan D ini adalah reaktannya. Sesuai dengan rumus yang ini. Maka berarti persamaan reaksinya C plus D menjadi A plus B. Nah, sekarang koefisiennya. Nah, yang A koefisiennya berapa? 3. Terus yang B koefisiennya berapa? 2. Terus yang C koefisiennya berapa? 2. Dan D koefisiennya 1. Nah, mohon maaf ya, karena ini kesetimbangan maka reaksinya bolak-balik. Oke, jadi jawabannya ini 2C plus 1D. Reaksinya reaksi bolak-balik karena reaksi kesetimbangan menghasilkan 3A plus 2B. Jadi ini jawabannya. Atau karena D-nya koefisiennya 1, bisa aja langsung kita nggak usah tulis ya, bisa aja langsung gini 2C ditambah D reaksi kesetimbangan menjadi 3A plus 2B.
Nah, ini hasilnya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 2. Pada pembakaran batu kapur, CaCO3 dengan fase solid, terus ini menghasilkan CaO fase solid dan CO2 fase gas. Nah, tetapan kesetimbangannya bagaimana? Kita ingat tadi, hanya kalau Kc itu hanya fase larutan dan gas, sedangkan Kp hanya fase gas. Di sini yang fase gas kan cuma CO2, sedangkan yang lainnya solid. Maka langsung aja tetapan kesetimbangannya kan produk dibagi reaktan, hasil kali produk dibagi reaktan. Karena hanya gas itu cuma CO2, maka langsung aja di sini berarti ketetapan kesetimbangannya adalah CO2. Gitu. Pangkatnya nggak ada ya, karena koefisiennya udah pas. Koefisiennya udah di sini udah cuma 1 gitu. Karena ketika kita menyetarakan reaksinya udah pas ya, Ca 1. Terus C juga 1, O-nya di sini 2, tambah di sini 3, O-nya di sini di reaktannya 3. Jadi dia sudah setara reaksinya. Jadi koefisiennya CO2 di sini 1, maka kita nggak perlu tulis 1 ya, langsung aja berarti ketetapan kesetimbangannya adalah CO2. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Ada reaksi BaO fase solid direaksikan dengan O2 fase gas menghasilkan 2 BaO fase solid. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas bagaimana? Nah, kita lihat yang berfase aqueous atau larutan ada enggak? Tidak ada. Yang berfase gas cuma O2. Nah, O2 itu berada di reaktan. Sedangkan di produk nggak ada yang berfase gas. Maka sesuai rumus dari ketetapan kesetimbangan, karena rumusnya kan konsentrasi produk, hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaktan, maka ketetapan kesetimbangannya karena O2 berfase gas ini berada di reaktan, maka langsung aja di sini berarti dia O2. Nah, di sini dianggapnya 1 gitu. Jadi ketetapan kesetimbangannya adalah 1/O2. Ini jawabannya yang nomor 3. Nah, lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini ada reaksi kesetimbangan. Kita cek dulu ya apakah ini udah setara apa belum. C-nya sama-sama 1 di produk dan di reaktannya sama-sama 1. Produk reaktan C-nya 1. Hanya 6, di sini 4, di sini 2, 6. O-nya 1, O-nya 1 sama-sama. Jadi ini udah setara reaksinya. Nah, ditanya bagaimana tetapan kesetimbangannya? Sama kayak tadi ya. Karena ketetapan kesetimbangan itu hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi hasil kali konsentrasi dari reaktan. Maka kita lihat di sini fasenya di sini gas semua. Nah, yang produk itu kan CH4 dan H2O. Dan yang reaktan ini produk CH4 dan H2O dan ini reaktan. Nah, maka langsung kita masukkan aja ke ketetapan kesetimbangannya. Berarti hasil kali konsentrasi produk berarti CH4 konsentrasinya. Koefisiennya berapa? 1. Kita nggak usah tulis aja ya. Langsung aja. Terus dikali dengan H2O. Dibagi dengan ini reaktan CO. Koefisiennya berapa? Nggak ada, 1 ya. Di sini koefisiennya 1 dikali dengan H2. Koefisiennya H2 berapa? 3. Nah, gitu. Jadi hasilnya ini. K sama dengan CH4. Konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Oke, sekian dulu ya untuk materi hari ini. Kita lanjut part 2.